Jadi di sini kita bahas bab 16 sih, tentang model, strategi dan metode pembelajaran SD, PJBL, inquiry kooperatif, discovery learning, dan diferensiasi berbasis konteks. Nah, yang pertama itu kan PJBL kan. Kalau PJBL itu model pembelajaran itu menggunakan project atau kegiatan sebagai media siswa. Habis itu siswa itu bisa melakukan eksplorasi, penilaian, habis itu interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Berarti kalau pakai model ini tuh kita sebagai siswa tuh harus menghasilkan sebuah produk atau project gitu kan untuk bahan penilaian. Nah, contohnya tuh contoh di SD, project berupa apotek hidup sekolah. Biasanya siswa menanam tanaman obat, terus kita disuruh merawatnya dan membuat buklet manfaat tanaman tersebut. Lalu sintaksnya itu yang pertama pertanyaan mendasar. Misalnya guru memberikan masalah nyata, bagaimana cara kita mengobati luka ringan jika tidak ada obat kimia. Lalu yang kedua itu mendesain perencanaan produk. Siswa menentukan jenis tanaman, pembagian tugas kelompok, dan alat yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga menyusun jadwal seperti membuat kalender pengerjaan, kapan menanam, kapan mencatat pertumbuhan. Yang keempat, memonitor perkembangan. Guru berkeliling memeriksa catatan pertumbuhan tanaman siswa. Yang kelima, itu menguji hasil atau presentasi. Siswa memamerkan tanaman dan buklet yang dibuat. Lalu yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Di sini itu diskusi tentang kendala selama menanam dan apa yang dipelajari selama merawat ataupun menanam tanaman obat tersebut. Lalu ada inquiry, yaitu inquiry terbimbing. Jadi inquiry itu proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi di mana itu mereka tuh didorong untuk bertanya dan melakukan eksperimen untuk menemukan jawaban. Nah, dengan guru itu sebagai pemandu agar penyelidikan itu tetap pada jalur. Kalau contoh di SD itu kayak menyelidiki sifat-sifat cahaya yang menggunakan cermin atau senter, cermin sama senter gitu. Lalu sintaks detail atau orientasi itu kayak guru tuh menunjukkan fenomena, misalnya tuh kayak sendok yang terlihat patah di dalam gelas berisi air. Lalu nanti kita tuh kayak merumuskan masalahnya. Jadi tuh kayak siswa bertanya, sampai kayak siswa tuh bisa bertanya kayak kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa bisa sendok tuh bengkok dalam gelas. Lalu nanti kita tuh bisa merumuskan hipotesis. Jadi siswa itu kayak menduga-duga jawaban. Jadi misalnya kayak karena air itu mengubah bentuk sendok, contohnya kayak gitu. Lalu tuh nanti siswa juga akan melakukan percobaan dengan berbagai benda di dalam air. Jadi nanti setelah praktek sendok dalam gelas itu, baru nanti dia akan mencoba gitu, kayak percobaan pakai benda-benda lain. Lalu dia nanti tuh bakalan menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan, gitu contohnya. Nah, jadi kan tadi dari penjelasan Wilis sama Caca, jadi kalau misalnya mode pembelajaran PJBL tuh kita tuh berarti melakukan hasil akhirnya tuh berupa project. Nah, terus kalau misalnya inquiry itu berarti menekankan pada proses pencarian dan penemuan melalui adanya proses berpikir kritis dan analisis gitu. Iya, betul. Oh, jadi berarti di dalam dua model tuh guru tuh bisa kayak menjadi fasilitator, terus juga siswa bisa melakukan observasi, atau mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, terus mengumpulkan data gitu. Nah, jadi di sini nih kayak kita melatih siswa tuh untuk bisa kayak bergerak di lingkungan mereka gitu, gak sih? Jadi
kayak misalnya project tadi, jadi mereka tuh tidak monoton nulis Iya, benar. atau kayak cuman baca, kan inquiry juga gitu tuh. Nah tapi yang membedakan dari inquiry sama apa tadi PJBL tadi itu, kalau misalnya PJBL berarti menghasilkan project. suatu Iya. produk gitu ya. Hmm. Dalam oke, selanjutnya ini ya discovery learning. Jadi discovery learning ini berfokus pada upaya siswa untuk menemukan pola atau konsep melalui contoh-contoh dan alat bantu manipulatif yang diberikan secara bertahap. Sintaksnya itu meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi, serta generalisasi. Jadi untuk menghindari resiko miskonsepsi antara guru sama murid, itu jadi guru wajib memberikan tahap verifikasi melalui diskusi penutup serta memberikan contoh untuk memperkuat pemahaman konsep. Nah, contohnya tuh kayak menemukan sifat-sifat bangun datar dengan mengelompokkan berbagai potongan kertas berbentuk poligon. Nah, terus juga di discovery learning itu kan ada prosesnya. Nah, yang pertama itu ada pembedaan rangsangan, kayak stimulation, terus identifikasi masalah, pengumpulan data, pengelolaan data, pembuktian, dan generalisasi. Nah, terus dari discovery sama inquiry ini ada perbedaan. Nah, kalau misalnya discovery ini biasanya lebih terarah pada penemuan jawaban ataupun hukum yang sudah ada gitu. Nah, sementara inquiry itu lebih terbuka pada eksplorasi masalah yang kompleks. Jadi kalau misalnya discovery itu kayak memang sudah ada datanya yang terarah, Kita udah ngasih bahan. sedangkan kalau inquiry ini udah bebas begitu. Nah, Nanti kalau discovery itu murid itu tinggal nyari jawaban dari data yang udah kita kasih gitu ya. pokoknya dia tuh Sudah penemuannya terarah tuh gitu. terarah lah. Sedangkan inquiry itu kita bisa mungkin lebih explore lah untuk jawabannya. Itu kayak di kelompok sebelum itu kelompok 8 nggak sih yang dia discovery learning? Iya. Kan kemarin tuh ada yang nggak setuju. Apa sih? Anissa tuh loh yang Anissa kan ngomong kayak discovery learning itu kan kayak membebaskan anak, mandiri anak, tapi kenapa guru masih itu? Padahal itu di discovery learning itu memang perlu gitu nggak sih, kan anak tuh nggak dilepas gitu. Iya. Kalau dari pendapat kemarin tuh guru tuh bukan kayak mengatur kayak mana ya, guru tuh bukan kayak Membebaskan anak gitu. Nah, tapi mengarahkan cuma tapi kayak tetap sebagai fasilitator. Iya. Berarti itu kayak kita di anak mandiri tapi apa sih tidak dilepas gitu loh. Tetap Iya, kita tetap dalam pengawasan di Ah. gitu nah. Bahannya juga dari kita gitu kan. Kalau discovery learning. Kooperatif saja. Terus Kelewatan. ini ya, apa sih Kooperatif. kalau pembelajaran kooperatif itu kan di pembelajarannya itu strategi belajar itu siswa itu bekerja dalam kelompok kecil yang berbeda-beda, yang heterogen, yang berbeda kemampuan ataupun latar belakangnya untuk saling membantu menguasai materi. Contohnya di SD itu belajar tentang lambang-lambang Pancasila. Lalu kalau sintaksnya yang pertama itu menyampaikan tujuan dan motivasi. Guru itu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam sebuah kelompok. Lalu yang kedua itu menyajikan informasi. Guru itu memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan dipelajari pada hari itu. Lalu yang ketiga mengorganisir kelompok. Guru membagi kelompok asal dan kelompok ahli, misalnya ahli sila ke-1, ahli sila kedua, dan seterusnya. Yang keempat, membimbing kerja kelompok. Kelompok ahli itu berdiskusi lalu kembali ke kelompok asal untuk mengajar teman-teman sesama anggota kelompoknya. Lalu yang kelima itu ada evaluasi. Guru memberikan kuis individu untuk melihat
keberhasilan belajar dalam kelompok. Lalu yang terakhir itu memberikan penghargaan. Kita sebagai calon guru ataupun guru wajib memberi apresiasi pada kelompok dengan nilai rata-rata tertinggi, dan jikalaupun ada kelompok yang memiliki nilai di bawah rata-rata tuh kita harus tetap mengapresiasi supaya siswanya tuh kayak nggak merasa down, malu gitu. Kooperatif ini juga kayak ngajarin anak-anak tuh biar bersosialisasi nggak sih? Iya, Misalkan karena ada- kelompok Karena kan biasa ada anak yang dia tuh maunya individu, Individu. jadi ini dia di sini mau ngajari dia juga kayak bekerja sama, saling apa sih, menyatuin pikiran sama-sama kayak mana gitu ngambil keputusan sama-sama gitu. Ya ada sih. Iya, betul. apa? Nambahin dah nih. Nambahin aja. Apa tadi? Kooperatif. Kooperatif. Jadi di kooperatif itu juga ada prinsip utamanya. Terus prinsip utamanya itu kayak adanya saling ketergantungan, terus tanggung jawab dari perseorangan individu anak tersebut. Tadi kan sudah dibahas dengan Deris gak sih kalau misalnya di kooperatif tuh gabungan dari semua karakteristik anak. Nah, jadi di situ tuh mereka tuh punya tanggung jawab tersendiri dari model kooperatif nih. Nah, terus dengan kayak itu kan mereka tuh bakal adanya interaksi kan. Nah, jadi disitulah mereka tuh bakal belajar kayak mana sih untuk memecahkan masalah. Betul. Jadi memang diajarkan untuk bertanggung jawab pada tugas masing-masing kan, Iya. yang sudah dibagi rata kalian tugasnya. Lalu itu ada pembelajaran diferensiasi berbasis konteks. Jadi ini tuh kayak pendekatan sistematik yang menyesuaikan metode pengajaran dengan keragaman siswa. Jadi kayak minat, gaya belajar, kesiapan, dan ada tuh mengaitkannya dengan lingkungan hidup itu atau pengalaman harian siswa. Jadi kalau contoh di SD itu kayak belajar tentang ekosistem. Nah, siswa itu kayak di daerah pesisir itu, misalnya nih kita dari sekolah yang dekat pantai lah, pesisir gitu kan. Jadi kayak kita tuh suruh mereka tuh kayak mengamati ekosistem di pantai. Nah, itu kalau misalnya di pegunungan atau di kebun itu nanti kita tuh kayak mengamati ekosistem di kebun. Lalu sintaksnya tuh kayak ada asesmen diagnostik. Nah, jadi itu guru itu memetakan kemampuan dan minat siswa. Jadi siapa yang suka menggambar, menulis atau praktik itu kayak dibagi gitu, sesuai dengan minat sama kemampuan dari siswa. Lalu penetapan konteks. Jadi guru itu memilih tema yang dekat dengan lingkungan sekolah. Lalu ada diferensiasi proses. Jadi ada kelompok visual, yaitu mengamati video ekosistem lokal. Lalu ada kelompok kinestetik, yaitu jalan-jalan ke halaman sekolah untuk mengamati serangga. Lalu ada diferensiasi produk. Jadi misalnya nih, ada siswa A itu kayak membuat gambar rantai makanan. Lalu ada siswa B, dia itu menulis cerita tentang perjalanan energi di ekosistem. Lalu di siswa C ini dia tuh kayak membuat rekaman suara penjelasan ekosistem. Lalu ada refleksi dan penilaian autentik. Jadi guru itu menilai berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan produk masing-masing. Nah, tadi kan saya ngejelasin kalau misalnya diferensiasi ada 3, ada konten, proses, dan produk. Nah, di sini di diferensiasi konten itu kayak misalnya apa yang diajarkan. Nah, siswa itu sudah mahir membaca teks yang lebih kompleks. Terus ada juga yang belum mahir menggunakan alat peraga visual. Nah, sedangkan di diferensiasi prosesnya, contohnya kayak bagaimana cara belajar. Nah, di situ ada yang belajar lewat diskusi kelompok, ada juga praktik mandiri. Pada diferensiasi produk itu tuh dari hasil yang telah dipelajari. Jadi siswa boleh mengumpulkan tugas berupa poster atau puisi ataupun video.
Nah, konteks dan profil belajarnya tuh guru tuh harus memetakan latar belakang siswa. Jika mayoritas siswa yang berasal dari keluarga kayak petani ataupun tempat tinggalnya di pedesaan, nah mungkin konteksnya tuh bisa digunakan untuk menjelaskan konsep ekosistem ataupun hitungan matematika, misalnya kayak dikaitkanlah dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka tuh bakal tahu, oh misalnya nih pekerjaan orang tua mereka tuh tadi kan petani, jadi kan mereka kan sudah tahu tuh kalau misalnya ada sawah, mungkin kan ada di sawah tuh ada jagung kayak itu, mungkin iya ada cabai. Jadi dengan kayak itu kan mereka sudah kenal tuh dengan benda-benda dengan lingkungannya. Mungkin kita bisa mengkaitkan dengan mata pelajaran kayak matematika. Mungkin kita bisa masukin misalnya berapa jenis berapa ke matematika, misalnya kayak jumlah jagungnya berapa, kayak gitu, ditambah dengan padinya berapa, misalnya ada 5 padi ditambah dengan 10 jagung hasilnya berapa, kayak gitu. Ini juga gak sih pembelajaran diferensiasi itu bisa dikolaborasi dengan metode-metode pembelajaran yang lain gak sih? Karena disesuaikan juga sama karakteristik siswa gitu. Nah, kan ada yang audio visual, kinestetik, visual gitu. Nah, jadi guru tuh bisa menggabungkan beberapa karakteristik anak dengan satu model pembelajaran, ya kan? Karena kan di diferensiasi ini ada diferensiasi proses, produk, sama proses sama produk. Jadi dalam proses pembelajaran siswa juga nanti di akhir bisa menghasilkan sebuah produk. Ya kan? Itu kayaknya kalau di diferensiasi ini dia tuh kayak tidak memasakkan anak harus ini enggak sih, kayak misalkan anak ini lebih ke visual, audio, tidak memaksakan anak untuk ke kinestetik gitu. Iya, kayak sesuai dengan disesuaikan karakteristik iya. gitu. Nah. Terus kalau secara ringkas perbedaan utamanya dari kelima model itu, yang pertama itu ada model PJBL. Itu tuh peran siswa itu sebagai pembuat karya, peran guru itu manajer proyek. Lalu kalau model inquiry, peran siswa itu menjadi peneliti, peran guru pemandu. Lalu kalau kooperatif, peran siswa itu menjadi rekan kerja satu dengan yang lainnya, peran guru menjadi fasilitator kelompok. Lalu discovery itu peran siswa penemu konsep, peran guru penyedia stimulus. Model diferensiasi, peran siswa pembelajar mandiri, peran guru desainer pengalaman. Nah, terus juga kan di bab 6 itu awalnya kan ada penjelasan mengenai model, strategi, sama metode. Nah, jadi di sini kita kayak harus memperdalamkan lagi, Mbak. Nah, jadi kemarin setelah Bu Sherly ngejelasin, model tuh merupakan kerangka utama dalam melakukan untuk proses pembelajaran Karena kenapa? Karena di dalam model tuh ada satu hal yang tidak ada di metode dan strategi. Nah, itu tuh apa? Itu sintaks. Nah, masih ingat kan? Iya. Sintaks. Ada yang 5, ada yang 6. Kayak tadi tuh yang saya dijelaskan tadi kayak PJBL, terus discovery. Nah, itu kan ada sintaksnya. Nah, jadi karakteristik dari model itu kan sintaks, terus juga sistem sosial, dan juga prinsip reaksi dari cara guru itu untuk merespon siswa dalam proses pembelajaran. Nah, tadi kan sudah tuh contohnya kayak PJBL, discovery learning, inquiry. Nah, terus juga dalam strategi pembelajaran tuh itu tuh kayak lebih rencana kegiatan yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, jika modalnya ada
Jadi kayak model tuh misalnya ibaratnya nih bangun rumah nih. Nah, jadi model tuh kayak arsitektur dari rumahnya. Nah, sedangkan strategi itu rencana kerja dalam untuk bikin rumah tuh. Nah, Oh, jadi iya. pertama tuh kita tuh harus milih nih modelnya. Konsep. Mm-mm. Konsepnya tuh nak kayak mana, Iya. baru kita kayak mikir strateginya tuh kayak mana sih. Nah, terus juga di dalam model pembelajaran itu kan banyak tuh, ada deep learning kayak apa PJBL, PBL, Query. inquiry, discovery. Nah, itu tuh bukan sekadar yang ini adalah yang ini yang kayak ikut-ikutan deh gitu. Nah, itu tuh tidak bisa kayak gitu. Kita tuh harus misalnya kayak nanti kita jadi guru nih, kita tuh bakal milih yang benar-benar tujuan kita dalam pembelajaran tuh kayak mana, bukan kayak sekedar asal jadi B dalam memilih mode pembelajaran. Itu model. Terus kalau strategi pembelajaran itu rencana, tindakan atau rangkaian kegiatan yang dipilih guru itu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Terus kayak yang dibilang Naila tadi, kalau model itu rumahnya, terus strategi itu adalah peta jalannya untuk sampai ke tujuan di dalam rumah tersebut. Secara garis besar itu strategi itu bisa dibilang rencana besar yang mencangkup penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Sifatnya itu masih bersifat konseptual atau rencana di atas kertas. Contohnya strategi ekspositori. Guru itu menjelaskan materi secara langsung dan searah. Lalu yang kedua itu ada strategi inquiry. Guru memberikan masalah agar siswa mencari tahu sendiri jawabannya. Jadi kalau dalam strategi ini ada beberapa strategi, tapi yang di sini aku jelasin itu strategi ekspositori sama strategi inquiry. Kalau menurut aku strategi ekspositori itu tuh guru tuh ngejelaskan materi secara langsung dan itu tuh searah gitu. Nah, jadi misalnya guru tuh ngejelasin materi yang ini, nah yang searah sama materi ini nih aku gitu. Nah, jadi kayak digabung dalam satu gitu. Nah, jadi jadi bisa efisien sama efektif gitu kan. Lalu kalau strategi inquiry itu guru memberikan kita sebuah masalah atau kasus, terus siswa itu mencari tahu jawaban dari kasus ini tersebut. Jadi kayak siswa tuh dituntut agar bisa berpikir lebih kritis lagi. Nah, tadi kan Riris ada 2 strategi. Nah, sedangkan kalau aku ada 4 strategi. Nah, pertama tadi kan ada strategi ekspositori. Nah, sudah dijelasin Riris sih sama inquiry. Nah, di sini aku ada strategi discovery. Nah, di mana pada strategi itu siswa didorong untuk mencari dan menemukan sendiri informasinya. Jadi kayak di sini tuh pada strategi discovery itu siswa tuh dituntut untuk mencari tahu sendirilah apa hasil dari mereka belajar. Nah, sedangkan pada strategi individual itu berfokus pada kecepatan belajar dari masing-masing siswa. Nah, yang terakhir strategi kelompok itu tuh menekankan pada interaksi sosial. Nah, jadi sebenarnya di sini pada strategi ini kayak siswa tuh dituntut untuk kayak berinteraksi lah, kayak mencari informasi sendiri, terus kecepatan dalam belajar masing-masing siswa, terus juga adanya penekanan dalam interaksi sosial gitu sih. Nah, jadi selanjutnya tadi metode lagi enggak? Iya. Jadi metode ini menepati posisi sebagai cara operasional atau jalan yang dipilih guru untuk melaksanakan strategi tadi agar tujuan pembelajaran ini tercapai.
Jika strategi adalah niat atau pendekatan umum, maka metode ini adalah tindakan nyata yang dilakukan di dalam kelas. Adapun beberapa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran SD berbasis kurikulum merdeka saat ini itu adalah yang pertama, metode diskusi. Jadi metode ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa atau antar siswa untuk menganalisis, memecahkan masalah atau memahami suatu konsep secara bersama-sama. Fungsinya untuk melatih keberanian berpendapat dan menghargai perbedaan pandangan dari tiap-tiap siswa. Resikonya itu seringkali hanya didominasi oleh siswa tertentu, seperti siswa-siswa yang aktif, yang bisa cepat nangkep, yang bisa mengemukakan pendapatnya daripada yang pasif. Selanjutnya ada yang kedua itu metode eksperimen atau percobaan. Jadi di sini itu siswa melakukan percobaan secara langsung untuk membuktikan suatu teori atau mencari jawaban atas sebuah pertanyaan. Fungsinya ini memberikan pengalaman belajar yang konkret dan mendalam, atau biasa disebut deep learning. Contohnya, mencampur berbagai warna cat untuk menemukan konsep warna sekunder. Jadi ada ya. Selanjutnya yang ketiga ada metode demonstrasi. Di sini guru atau perwakilan siswa memperagakan suatu proses, kejadian atau cara kerja suatu alat di depan kelas. Fungsinya menghindari siswa yang hanya tahu kata-katanya tapi tidak tahu bentuk nyatanya. Jadi dicontohkan secara langsung dan memudahkan pemahaman prosedur yang rumit. Yang terakhir ada metode problem solving atau pemecahan masalah. Di sini siswa dihadapkan pada suatu masalah nyata lalu diminta untuk mencari solusinya menggunakan langkah-langkah yang logis menurut mereka. Jadi fungsinya ini mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan HOTS. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau model tuh kayak awal konsep dalam pembelajaran gitu, tidak sih kayak kita mau apa gitu. Nah kalau strategi tuh kayak rencana yang mau kita untuk pembelajaran lakuin di pembelajaran tuh. Nah kalau metode itu baru tindakannya di kelas lah kan, secara singkatnya. Terus dari model strategi sama metode itu harus saling berkaitan, jangan kayak beda-beda gitu. Nah jadi tujuan akhirnya bakal tercapai. Soalnya kalau beda-beda ya bingung gak sih sebentar ini. Iya. Jadi kayak dari awal tuh satu tujuan, satu itu. Biar ada hilang arah. Iya, diarahin sama LK. Oke, next. Next. Kita akan membahas LK. Tunjukin kamu. LK. First, Baca. siapa yang pertama? Siapa yang mau jadi pertama? Apa yang kedua? 6B. sudah. Jadi pada lampiran A itu kan ada matriks komparatif model pembelajaran, yang dimana model pertama itu PJBL. Tujuan indikator yang cocoknya itu siswa mampu mengidentifikasi dan mempraktikkan kegiatan gotong royong. Aktivitas kuncinya membuat atau foto kegiatan kerja bakti. Bukti belajarnya produk poster atau foto kegiatan kerja bakti. Risikonya siswa berebutan alat atau tidak fokus pada tugas. Mitigasi ataupun scaffolding, pembagian peran yang jelas, misalnya ada yang menempel dan ada yang mewarnai.
Pada model inquiry, tujuan indikatornya siswa dapat mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Aktivitas kuncinya mengamati lambang Garuda Pancasila dan mencari benda di sekitar yang jumlahnya sesuai dengan sila. Bukti belajarnya lembar kerja berisi pasangan, simbol, dan bunyi sila. Resikonya, siswa kesulitan menghubungkan simbol yang abstrak. Mitigasi scaffolding menggunakan media konkret seperti puzzle burung Garuda. Pada model discovery, tujuan indikatornya siswa menemukan contoh penerapan aturan di rumah dan sekolah, sedangkan aktivitas kuncinya bermain peran situasi di kelas dan menentukan mana yang tertib dan tidak tertib. Pada bukti belajar, catatan observasi guru atau pengelompokan gambar perilaku. Untuk resikonya, siswa hanya bermain tanpa memahami esensi dari aturan. Mitigasi scaffoldingnya, guru memberikan pertanyaan pemantik di akhir sesi untuk refleksi. Dari model kooperatifnya, tujuan indikator siswa menunjukkan sikap menghargai perbedaan dari teman. Aktivitas kuncinya permainan ciri khas temanku, yang dimana dalam kelompok kecil untuk mengenal keberagaman dari masing-masing siswa. Terus bukti belajarnya, jurnal sederhana berisi nama teman atau satu hal unik tentang teman yang ada di kelas. Resikonya, ada siswa yang merasa malu atau dikucilkan. Nah, untuk mitigasi scaffoldingnya, guru mendampingi setiap kelompok dan menekankan nilai kasih sayang. Selanjutnya lampiran 6B itu ada lampiran checklist pemilihan model berbasis konteks atau argumentasi keputusan. Poin yang pertama, semua poin kami checklist ya. Yang pertama, tujuan atau indikator utama membutuhkan produk autentik atau transfer. Ya, karena siswa perlu mentransfer pemahaman simbol ke dalam perilaku nyata di rumah dan sekolah. Yang kedua, readiness prasyarat sudah cukup atau perlu dukungan. Ya, karena sebagian besar siswa sudah mengenal nama-nama simbol, namun perlu dukungan dalam menghubungkannya dengan contoh perilaku konkret. Poin yang ketiga, kondisi kelas mendukung kerja kelompok atau aturan dan peran tersedia. Ya, karena siswa akan dibagi menjadi kelompok kecil, detektif Pancasila dengan pembagian peran sederhana seperti pembawa gambar dan pencerita. Poin yang keempat, waktu efektif memadai untuk sintaks yang dipilih. Ya, karena pertemuan 1 2 kali 35 menit jam pelajaran. Ya, jadi 2 jam pelajaran dalam pertemuan. Selanjutnya, sarana atau sumber belajar, ya, karena kartu simbol Pancasila video pendek ya. dan lingkungan sekolah sebagai laboratorium perilaku. Selanjutnya, titik informatif tersedia sudah tersedia. Observasi saat diskusi kelompok dan kuis mencocokkan kartu perilaku dengan simbol. Lalu ada poin selanjutnya,
diferensiasi awal sudah atau ada di rencana? dipetakan Kenapa alternatif. gue atau dari sudut petakan alternatif. jenis siapa? Iya. Diferensiasi Diferensi proses. proses siswa yang belum lancar membaca atau menggunakan kartu gambar perilaku, sementara yang sudah lancar bisa menggunakan kartu teks sederhana. Keputusan model utama yang dipilih yang pertama kesesuaian dengan karakteristik, 2 mendorong partisipasi aktif, dan 3 pengembangan karakter sejak dini. Alas. Ada 3 alasan. Yang pertama, siswa kelas 1 berada pada fase operasional konkret. Model inquiry memungkinkan mereka menemukan makna simbol melalui observasi langsung terhadap perilaku sehari-hari, bukan sekedar menghafal. Yang kedua, konteks lingkungan sekolah dan keluarga sangat dekat dengan keseharian siswa, sehingga memudahkan mereka terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan berbagi pengalaman pribadi terkait pengalaman sila. Alasan yang ketiga, yang terakhir itu dengan menghubungkan simbol ke perilaku, pembelajaran tidak berhenti pada teori, tetapi langsung menyentuh aspek afektif atau sikap di sekolah dan rumah. Ya, udah. Lalu ada lampiran 6C, jadi template sintaks pembelajaran. Jadi ada tahap, waktu, aktivitas, teacher moves, sama cek formatif diferensiasi. Lalu topik atau TP yang ditujukan itu peserta didik itu mampu mengenal simbol-simbol Pancasila dan menghubungkannya dengan contoh perilaku di lingkungan, keluarga, dan sekolah. Diferensiasi proses itu kayak berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar visual atau kinestetik. Lalu modelnya itu inquiry terbimbing gitu. Lalu pada ini ada tahap orientasi dengan waktu 10 menit. Aktivitas siswanya itu mengamati gambar Garuda Pancasila dan bercerita tentang pengalaman membantu orang tua. Lalu gerak guru atau scaffoldnya itu memberikan pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian melihat gambar guru ini? Atau di mana kalian melihatnya? Lalu ada cek formatif atau bukti, yaitu jawaban lisan siswa tentang identitas visual Garuda. Lalu catatan diferensiasinya itu menyiapkan gambar berukuran besar untuk siswa visual. Lalu yang kedua itu ada tahap merumuskan masalah dengan waktu 10 menit, yaitu aktivitas siswanya itu bertanya tentang apa makna 5 simbol di dada Garuda dan apa hubungannya dengan kegiatan mereka sehari-hari. Nanti gerak gurunya itu membimbing siswa merumuskan pertanyaan seperti bagaimana cara kita bersikap sesuai dengan simbol-simbol ini. Lalu buktinya atau cek formatif itu pertanyaan relevan yang muncul dari rasa ingin tahu siswa. Lalu catatan diferensiasinya itu menerima pertanyaan dalam bentuk kata kunci bagi yang belum lancar bicara. Lalu pada tahap mengumpulkan data itu ada 20 dengan waktu 20 menit. Jadi aktivitas siswanya itu berkeliling kelas atau sudut baca untuk mencari kartu gambar perilaku, misal gambar berdoa, gambar berbagi, dan mencocokkannya dengan kartu simbol. Lalu ada gerak guru atau scaffold, jadi memberikan petunjuk visual dan mendampingi kelompok yang kesulitan mengenali simbol sila 4 dan 5. Lalu cek formatif atau buktinya itu ketepatan awal siswa dalam mengelompokkan kartu perilaku. Lalu catatan diferensiasinya yaitu memberikan kartu gambar bagi yang belum lancar membaca dan kartu teks untuk yang sudah lancar. Lalu ada tahap menguji hipotesis dengan waktu 10 menit. Jadi aktivitas siswanya itu menjelaskan alasan mengapa gambar kayak anak menyapu di rumah itu cocok dengan simbol tertentu dalam kelompok kecil. Lalu gerak gurunya itu scaffoldnya itu mengajak siswa berpikir kritis dengan kayak dia tuh kayak menimbulkan pertanyaan mengapa perilaku gotong royong di sekolah itu penting untuk kita.
Lalu bukti yaitu penjelasan lisan siswa mengenai hubungan simbol dan perilaku. Udah tuh catatan diferensiasi, yaitu memberikan dukungan tambahan atau scaffolding lisan bagi siswa yang ragu-ragu. Lalu pada tahap menyimpulkan itu ada waktu 10 menit. Dengan aktivitas siswa itu membuat kesimpulan bahwa setiap simbol Pancasila itu memiliki contoh perbuatan baik yang bisa dilakukan di rumah dan di sekolah. Dengan scaffoldnya itu membantu merangkum poin-poin penting dan mengkaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dengan bukti jurnal sederhana seperti gambar atau tempel stiker simbol. Lalu catatan diferensiasi itu siswa boleh menyimpulkan melalui gambar atau mewarnai simbol yang paling mereka sukai. Yang keenam itu ada tahap refleksi dan tindak lanjut dengan waktu 5 menit. Jadi di sini siswa itu menyatakan perasaan setelah belajar dan berjanji melakukan satu perbuatan baik sesuai sila Pancasila besok. Dengan scaffold atau gerak guru itu memberikan apresiasi dan penguatan positif atau usaha. Lalu dengan bukti atau cek formatif itu refleksinya itu kayak senyum atau sedih, yaitu kayak menempelkan emoticon. Lalu ada catatan diferensiasi, yaitu refleksi dilakukan secara klasikal untuk membangun kepercayaan diri. Baiklah. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang lampiran 6D, yaitu skenario kelas, mulai dari pengelompokan, manajemen hingga manajemen mitigasi risiko. Yang pertama, pengelompokan, ukuran, kriteria, dan peran. Ukuran, setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Kriterianya itu heterogen, mencampur siswa yang sudah benar-benar lancar membaca dengan yang belum, serta gaya belajar dari siswa yang berbeda-beda. Lalu untuk perannya, yang pertama, ketua detektif memimpin diskusi dan memastikan semua anggota untuk bekerja sama dalam kelompok. Lalu yang kedua, penjaga kartu memegang dan merapikan kartu gambar atau simbol. Yang ketiga, juru bicara menyampaikan hasil temuan kelompok. Lalu yang keempat, pencatat visual menempelkan kartu pada lembar kerja kelompok. Lalu yang kedua, aturan kerja atau kontrak belajar, minimal 3 sampai 5 aturan. Yang pertama, menggunakan suara semut atau bicara pelan saat berdiskusi agar tidak mengganggu kelompok lain. Lalu yang kedua, bergantian memegang kartu. Semua anggota itu harus mendapat kesempatan untuk memegang kartu. Lalu yang ketiga, mendengarkan saat teman atau guru sedang berbicara. Lalu aturan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan meja kerja dan merapikan kembali alat setelah selesai. Lalu yang ketiga, ada monitoring guru, apa yang perlu dicatat dan kapan keliling, serta alat yang digunakan. Yang pertama, apa yang dicatat, ketepatan siswa memasangkan simbol dengan perilaku dan keaktifan setiap anggota kelompok. Lalu kapan guru itu dapat keliling, saat tahap mengumpulkan data atau pada tahap ketiga, dan menguji hipotesis pada tahap keempat. Lalu ada alat, lembar observasi atau checklist berisi nama siswa dan indikator kerjasama serta pemahaman materi. Lalu yang keempat ada resiko utama minimal 3 dan strategi responnya. Resiko yang pertama itu perebutan media belajar, dalam kurung atau kartu serta lembar kerja. Indikator munculnya resiko itu dalam kelas terdapat suara keras dan mulai gaduh. Ada siswa yang menangis atau menarik kartu dari tangan temannya. Respon guru atau mitigasi, guru menetapkan aturan satu kartu itu satu anak secara bergantian dan memberikan intervensi lisan yang tenang. Lalu untuk resiko yang kedua itu siswa bingung membedakan antara simbol sila keempat dan simbol sila kelima. Kelompok berhenti bekerja dalam waktu lama atau salah menempelkan kartu perilaku secara berulang. Respon guru atau mitigasinya, guru memberikan scaffolding berupa pertanyaan pemantik. Sebagai contohnya,
Lihat gambarnya, mana yang gambarnya tanaman pangan atau padi dan mana yang gambar hewan. Lalu resiko lalu resiko lalu resiko yang ketiga, siswa yang belum lancar membaca merasa pasif. Indikator munculnya resiko, siswa tersebut hanya diam, lalu melihat ke arah lain atau tidak ikut memegang media tersebut. Respon guru atau mitigasinya, guru memberikan tugas khusus berbasis visual kepada siswa tersebut, seperti pemilihan warna atau menempelkan gambar yang sesuai dengan arahan lisan temannya. Lalu, pada lampiran 6E itu kami melakukan review sintaks dan skenario dari kelompok 3. Yang pertama yang kami review itu ada 2 hal yang kuat dari sintaks dan skenario yang mereka buat. Yang pertama, keselarasan atau alignment yang sangat baik. Sintaks PJWL disusun sangat konsisten dengan tujuan pembelajaran dan instrumen asesmen. Lalu yang kedua itu ada strategi diferensiasi yang jelas, penempatan scaffolding berupa tabel bantu konversi dan instruksi bergambar pada tahap monitoring menunjukkan pemahaman mendalam terhadap profil siswa, khususnya bagi 30% siswa yang memiliki hambatan literasi ataupun numerasi. Satu saran perbaikan, pada tahap 6 atau presentasi, disarankan agar guru itu menyediakan checklist sederhana ataupun kalimat pemandu seperti saya suka bagian bla 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 karena bla 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 untuk mengarahkan siswa kelas 3 dalam memberikan review yang positif pada indikator ketepatan pengukuran. Lalu sintaks memuat cek formatif dan scaffolding itu benar, skenario kelas realistis dalam bentuk kelompok, aturan dan monitoring itu benar, pilihan model sesuai tujuan atau indikator dan data peserta didik itu benar, lalu ada ruang deep learning, elaborasi, refleksi, dan transfer itu benar. Lalu pada refleksi bab yang pertama, model yang paling cocok untuk proyek adalah inquiry karena model ini memungkinkan siswa untuk menemukan konsep secara mandiri melalui penyelidikan, namun tetap dalam arahan guru agar proses berpikir mereka tetap terstruktur dan mencapai TP yang diharapkan. Yang kedua, tahap sintaks yang paling rawan gagal adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, karena guru harus mampu memberikan pertanyaan semantik yang tepat tanpa langsung memberikan jawaban agar siswa benar-benar mengalami proses penemuan namun tidak merasa bingung atau kehilangan arah. Yang ketiga, diferensiasi yang paling realistis kami lakukan adalah diferensiasi proses dan mitigasi. dan itu saya. Diferensiasi proses dan mitigasi saya adalah menyediakan tingkat bantuan atau panduan yang berbeda. Lembar kerja yang lebih terstruktur untuk siswa yang butuh bantuan, lebih terstruktur untuk siswa yang dihapus. Lembar kerja yang lebih terstruktur untuk siswa yang Butuh bantuan lebih terstruktur untuk siswa yang butuh Maaf, salah guys. Untuk siswa yang butuh bantuan lebih dan tantangan tambahan bagi siswa yang
sudah mahir. Oh, ulang. Diferensiasi proses dan mitigasi kami adalah menyediakan tingkat bantuan atau panduan yang berbeda. Jadi lembar kerja untuk lembar Mana sih tingkat bantuan? lembar Atau lembar kerja yang lebih terstruktur untuk siswa yang butuh bantuan dan Lebih. tantangan tambahan bagi siswa yang sudah mampu dan mahir, sehingga semua siswa dapat mencapai kesimpulan penyelidikan di waktu yang bersama. Selanjutnya, Paling keempat itu ada satu hal yang saya ubah setelah peer review adalah ketajaman pertanyaan pemantik yang saya ajukan. Berdasarkan masukan rekan sejawat, pertanyaan awal itu kami itu mungkin terlalu tertutup sehingga kami itu mengubahnya menjadi pertanyaan terbuka yang lebih memancing rasa ingin tahu dan mendorong siswa untuk mengobservasi fenomena dengan lebih mendalam. Mungkin segitu diskusi dari kelompok kami tentang bab 6.